Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwati Hasana. Saya pembimbing literasi dari SDN Kasur akan mempresentasikan tantangan literasi bulan September ini, yaitu membaca majalah Hibar edisi religi yang berjudul Membentuk Karakter Religius Siswa Melalui Keteladanan di Sekolah, karya Ayi Unyani SPD MPD, Kepala SDN Nagrek, Kelapa, Kecamatan Nagrek. Di tengah arusnya digitalisasi dan globalisasi, pendidikan karakter menjadi salah satu kebutuhan mendesak di sekolah. Karakter religius sebagai bagian dari pendidikan moral tidak cukup hanya diajarkan lewat teori, ia harus dicontohkan, dirasakan, dan dibiasakan dalam keseharian. Sekolah adalah rumah kedua bagi peserta didik, maka bagaimana mungkin kita berharap siswa menjadi pribadi yang jujur, sopan, santun, dan taat ibadah jika tidak ada teladan nyata dari lingkungan sekolah. Karakter religius bisa dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya mengucapkan salam saat bertemu, menjadi pribadi yang jujur, meminta izin dengan sopan, tidak membuang sampah sembarangan, dan saling menghargai sesama teman. Ketika semua elemen religius sekolah konsisten melakukannya, suasana religius akan tumbuh dengan sendirinya. Membentuk karakter religius merupakan tanggung jawab bersama. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus saling mendukung karena mendidik anak bukan hanya transfer ilmu, tapi membangun manusia seutuhnya yang berilmu dan beriman. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani kelas 6. Saya ingin mempresentasikan tantangan ditum di bulan September membaca majalah Hibar edisi religi yang berjudul Persiapan Menghadapi Ramadan oleh Erli Saputra, Kepala Sekolah SDN Nagrak. Mempersiapkan iman dan ihsab. Memperkuat iman dan ihsab adalah modal utama dalam melandasi semua pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan dengan iman yang kuat. Memaknai menjalankan ibadah dengan optimal pada bulan suci ini diperlukan persiapan yang matang. Yang perlu diperhatikan diantaranya adalah disebut dalam hadis Sunan Ad-Daun 1165 yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanannya dan ihsab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan barang siapa bangun sholat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan ihsab telah lalu. Meningkatkan ilmu tentang amailah Ramadan. Ilmu membantu seseorang memahami ajaran agama dan melaksanakannya dengan benar. Tanpa ilmu, seorang mungkin melakukan amal tanpa pemahaman yang cukup. Bertobat kepada Allah dan istilah kepada sesama. Ramadan adalah bulan berkah yang berkahnya akan hadir bagi pribadi yang suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangamal amal, memelihara bibit amal soleh yang akan disiram, dirawat, dan dibesarkan di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan dengan harapan target amal soleh yang akan dilatih dan ditingkatkan saat Ramadan nanti sudah tergambar. Mempersiapkan rezeki yang halal. Hal ini dilakukan agar bulan Ramadan bisa menjalankan amalia lebih maksimal, sudah bisa menjalankan zakat dan sedekah ketentuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Angeli dari SDN Batu Kasau kelas 6B. Saya ingin mempresentasikan membaca majalah religi yang berjudul Kutikum di Sepertiga Malam, karya Weda Yolanda Sri Widayanti SPD. Rindu menyapa hari atas apa yang dinanti, entah kapan terjadi, nyatanya hanya aku yang meluk diri. Lalu hati merindu supaya meluk kalbu meski sudah sewindu, hanya mengalunkan nyanyian sendu. Tidak, aku tidak bisa dia menutupi takdir Tuhan. Ini berat betapa geli aku dalam ujianmu dalam seperti malam ini. Aku sampaikan harap dalam sepertiga malam, bangunkan surgaku yang telah lama terluka. Aku merindu surganya, aku mengharap rizkinya. Aku menanti tetap matanya. Berdoalah, 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 maka aku dikabulkan sesuai firman-Mu. Kini aku menunggu jawaban sepertiga malamku atas nama Ibu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sering menasihati untuk makan dan minum dengan sopan. Ternyata selain berkaitan dengan etika dan tata krama, makan dan minum sambil berdiri memang tidak disarankan. Yuk kita cari tahu bersama. Sebenarnya sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi kita melihat orang yang makan dan minum sambil berdiri. Bahkan kita juga seringkali melakukannya di sekolah, misalnya ketika sedang jajan. Selain itu, misalnya juga di acara-acara yang ruangannya sempit sehingga tidak disediakan bangku untuk makan. Kenapa tidak boleh makan sambil berdiri? Islam memiliki aturan untuk umatnya, hingga aspek kegiatan sehari-hari seperti makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak hal yang baik kepada kita. Salah satunya adalah tentang cara makan yang benar. Beliau juga melarang kita untuk makan atau minum sambil berdiri. Beliau juga bilang kalau kita makan sambil duduk, makanan kita akan lebih berkah dan tubuh akan lebih sehat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Satya Rizal Rijal, kelas 6A, STN Batu Kasur. Saya akan mempresentasikan tantangan di bulan September yang berjudul membaca majalah Hibar edisi religi dengan puisi Taubat Ramadan karya Suherman MPD. Dingin merengkuh gelap, menelisik jiwa di malam Ramadan, menghibap pintas luas samudra, melangitkan taubat seluas cakrawala. Jiwa yang banyak alfa, raga yang penuh salah, terkapar di lautan dosa, tak pantas untuk mengajar, tak pantas untuk bersujud. Aku telah salah, aku telah hilang, aku telah melupakanmu ya Allah dalam kesibukan hidupku. Aku sering melalaikan perintahmu, namun apalah daya hamba yang hanya kamu mampu meminta. Ampunilah segalanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ramadan yang suci tak pantas kujejaki, namun tak kuasai melewati hanya dengan ridho ilahi. Ya Rabb, meski diri tak pantas, tapi izinkanlah hambamu ini merasakan nikmatnya tarawih, menjalani berkahnya puasa, hingga nanti sampai di puncak kesucian Idul Fitri dan mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawati, kelas 6B, SD Negeri Batu Kasur. Saya ingin mempresentasikan tantangan libur bulan September, yaitu membaca majalah Hibar edisi religi kejutan di hari raya oleh Rum Rumiasi SPD, Guru STN Negeri Sri Rahayu, Kecamatan Cikapundung. Nela, gadis kecil berusia 9 tahun, wajahnya cantik, kulitnya putih, senyumnya selalu mengembang. Jilbab biru yang ia pakai menambah kecantikan Nela, membuat gemas setiap yang melihatnya. Sudah lama Nela menginginkan sekali mukena baru, mukena yang biasa ia pakai sudah mengatur pendek. Ia tidak mau menyusahkan ibu dan ayahnya, sehingga ia pun menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Sambil berjalan, Nela mengamati di sekitarnya. Di emperan kaki terlihat ada seseorang pengemis tua yang duduk beralasan kardus. Nela merasa iba pada pengemis tersebut. Nela menghampiri pengemis tersebut. Ia mengambil uang yang dari tas kecilnya. Diberikannya 2 lembar uang 5 ribuan pada kakek tua itu. Ia lalu berlari menuju ibunya yang dari tadi menunggunya. Ibunya merasa bangga sebab walaupun usia Nela masih kecil, tetapi sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setiba di rumah, Nela segera membersihkan badannya. Ia pun segera berwudu karena sudah terdengar azan zuhur. Nela bergegas mengambil mukena untuk salat. Walaupun mukena Nela pendek, ia tetap rajin menunaikan salat
timbang waktu. Di bulan Ramadan ini Ella selalu ikut bersama ibu melaksanakan tarawih di masjid dekat rumahnya. Hafalan suratnya pun kini makin bertambah. Ella ingin menjadi penghafal Al-Quran. Oleh karena itu ia rajin mengaji. Ia juga berharap Ramadan tahun ini berpuasa